investor ya gitu, memberi masukan tanpa tenaga, mungkin dia bekerja gitu dan usahanya digerakkan oleh teman-temannya yang ini si B, C, D, E ini untuk bisa membentuk sebuah usaha bersama, yaitu bisa berupa ownership sharing ataupun profit sharing seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang yaitu kegunaan modal dalam sebuah usaha teman-teman. Semoga ilmu yang akan saya bagi mengenai modal itu sendiri bisa bermanfaat buat teman-teman. Pasti ya, hampir semua teman-teman itu kalau dalam mau usaha, baik itu mau mulai usaha, ekspansi bisnisnya, membeli alat-alat peralatan yang dibutuhkan sebuah usaha, itu pasti membutuhkan sebuah modal. Apakah semua modal itu harus dari uang saja? Tentu saja tidak, maksudnya capital gitu. Pasti uang adalah modal utama gitu kan. Semuanya ujung-ujungnya pasti butuh modal berupa uang untuk memulai sebuah usaha. Namun kalau emang memulai sebuah usaha, apakah kita bisa memperhitungkan modal kita hanya dari modal saja? Tentu saja tidak. Nah, ada modal lain nih. Contohnya mungkin teman-teman pengen joinan sama teman, tapi dalam sisi tertentu teman-teman nggak punya modal berupa materi, sedangkan di teman-teman ini punya modal gitu, katakanlah si A gitu kan, dia punya modal berupa uang, dan sedangkan teman-teman hanya punya modal berupa tenaga. Itu nggak apa-apa. Nah, nanti pasti dari segi jumlah kepemilikan usaha tersebut pasti berbeda, tergantung gimana sih deal-dealannya teman-teman dengan pemilik modal, katakanlah si A itu tadi temannya teman-teman. Aku tak jelasin nanti aja ya, langsung aja. Nanti ada beberapa modal tak jelasin terakhir aja, yaitu ada modal tenaga, kemudian boleh dikatakanlah modal pikiran di sini boleh dikatakan saya anggapnya ilmu ya, ilmu yang teman-teman bisa yang teman-teman punyai. Kemudian ada modal lain berupa mungkin waktu juga. Waktu ini boleh dikatakan hampir sama juga dengan tenaga. Waktu, kemudian ini yang paling penting kata saya, experience, pengalaman teman-teman. Pengalaman, entah itu pengalaman teman-teman waktu kerja atau waktu pernah magang di mana gitu. Relasi atau saya boleh mengatakan networking. Kemudian mungkin terakhir ini ya, yaitu modal keahlian seperti itu. Keahlian bukan di sini, bukan experience ya, keahlian gitu aja. Nanti saya bedakan dari sini. Oke. Dari sini saya akan bahas tentang Oke, lanjut. Kita di sini saya bakalan bikin sebuah study case gitu ya. Kalau kita modal utamanya teman-teman dari sebuah uang. Nah, kemudian teman-teman ingin menciptakan sebuah usaha gitu. Katakan sebuah usaha. Cuman teman-teman di sini itu bermodalkan uang, kurang paham gitu medan tempurnya sebuah usaha itu, teman-teman nggak paham. Entah itu di depan itu nanti contohnya mudahnya kita akan membuka sebuah usaha F&B, lagi-lagi F&B yang paling gampang, makanan, karena pengalaman saya di dunia F&B juga. Katakanlah si A ini punya modal berupa uang, ingin membuka usaha sebuah F&B, food and beverage ya, makanan, tapi dia kurang paham gitu, gimana sih ya bikin makanan enak-enak itu, kayak gimana ya sistemnya gitu kan, gimana marketingnya, saya kurang paham nih. Akhirnya dia menemukan seseorang yang bisa membantu dia gitu kan, dan si A ini katakanlah orang yang sudah bekerja namun memiliki sebuah modal, tapi dia tidak punya waktu, tidak punya pengalaman, tidak punya tenaga untuk melakukan sebuah bisnis yang akan dilakukan itu tadi, yaitu F&B. Nah, kemudian dia akhirnya bertemu dengan si B yang memiliki waktu, tenaga dan waktu
tenaga dan waktunya untuk mengelola sebuah usaha tersebut. Nah gitu, operating untuk menjalankan sebuah usaha tersebut. Nah gitu. Nah di sini kan teman-teman mungkin bisa jadi si B seperti itu. Nah mungkin teman-teman bisa di hire ataupun bisa menjadi sharing kepemilikan seperti itu. Nah kemudian ketemu juga si A ini merasa kurang juga gitu kan, waduh kok tenaga waktu ini kalau mau bikin bisnis masih kurang juga gitu kan. Ternyata juga ada katakanlah ketemu si C gitu kan, ketemu si C yang memiliki dari segi pemikiran, visi gitu kan, pikiran dan ilmu. Dia memiliki ilmu mengenai dunia F&B dijalankan seperti itu, mulai mengenai sebuah marketingnya seperti itu kan, terus visi misi sebuah usaha tersebut, gimana sebuah makanan food dibuat, food processing seperti itu. Kemudian bertemulah lagi teman-teman yang memiliki emang keahlian. Contohnya ini saya bisa mengatakan keahlian, mungkin ada keahlian lain seperti si D ini memiliki keahlian untuk katakan leadership, karena leadership dalam sebuah bisnis itu penting banget, dimana bisa mengarahkan gitu kan, bisa mengarahkan sebuah tim, membentuk sebuah sistem choosing the right man in the right place seperti itu. The right man in the right place. Di sini keahlian sebuah leadership dibutuhkan, karena gimana sebuah organisasi ataupun sebuah bisnis tanpa seorang leadership yang mampu mengontrol teman-teman di sini, bagian operating, bagian marketing, visi misi, food procession, itu tanpa seorang leadership, tanpa sebuah imam, itu pasti sulit akan berjalan. Mereka akan bermain-main sendiri. Jadi butuh seorang yang dikatakan jadi pemimpin lah untuk mengatur tempat itu. Kemudian pengalaman, experience. Nah, experience di sini adalah orang-orang yang emang pernah terjun di bidang F&B secara langsung. Mungkin pengalamannya udah lama, 2 tahun atau 3 tahun plus, yang akhirnya bisa memberi feedback kepada teman-teman yang mempunyai kemampuan mempunyai kemampuan di tenaga, pikiran maupun leadership. Sedangkan dia kan memiliki pengalaman tuh, jadi mereka bisa memberi feedback. Contoh dalam sebuah pembuatan visi misi ataupun cash flow operasionalnya, apakah ini udah sesuai nih. Nah si E ini bisa memberi feedback kepada si divisi-divisi lainnya seperti itu. Itu tadi beberapa poin sih ya, ada tenaga, pikiran, ilmu, keahlian, leadership, sama experience. Nah akhirnya di sini bisa membentuk sebuah usaha bersama ya. Di sini usaha bersama tergantung, semua tergantung akadnya ya. Nanti akan saya jelaskan di video yang lain gimana bahwa apakah si A ini akhirnya menentukan akan membagi profit sharing atau ownership sharing gitu. Bisa jadi usaha ini 100% gitu ya, saya bagi ke si B itu sekitar 20%, kepada si C 20%, kepada si D 20%, kepada si E 20%, dan saya sendiri 20%. Sedangkan dia kan hanya investor ya gitu, hanya memberi masukan tanpa tenaga, mungkin dia bekerja gitu, dan usahanya digerakkan oleh teman-temannya yang ini, si B, C, D, E ini, untuk melakukan usaha bersama, yaitu bisa berupa ownership sharing ataupun profit sharing seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman bingung bikin sebuah usaha, apakah di antara teman-teman punya keahlian seperti ini? Modal berupa materi, ataupun modal berupa tenaga, modal berupa pikiran, ilmu, ataupun keahlian dan experience tadi. Nah, semoga yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat lah. Mungkin ada teman-teman yang lagi kesulitan, aduh kok saya lagi bingung ya nyari modal gitu berupa uang. Mungkin di luar sana
membutuhkan orang-orang seperti ini. Jadi sering-sering aja berkomunikasi. Mungkin ada orang di luar sana juga yang kita intinya bisa saling mengisi gitu loh. Jadi sering kumpul-kumpul aja sama teman-temannya, mungkin akhirnya bisa membuat sebuah usaha bersama seperti ini. Sudah segitu saja, semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada saran kritik silakan di kolom komentar, kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Kalau merasa videonya bisa bermanfaat, bisa di-sharing ke grup WA teman-temannya atau ke grup WA keluarga. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.